NIM 2111024034 dari kelas 3B D4 Akuntansi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang operasional kartu bank, payment point, and LC. Nah, yang pertama kita bahas pada video kali ini yaitu kita akan membahas tentang kartu bank, yang tentunya pertama kali kita harus mengenal apa pengertian dari kartu bank. Jadi kartu bank atau Bankcard ini merupakan kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah bank untuk membayar barang dan jasa pada pedagang eceran dan memperoleh uang tunai dari kasir atau ATM. Kartu bank dapat berupa kartu kredit atau penarikan dana dan cek, atau kartu debit berupa bentuk tabungan. Kartu bank juga bermanfaat sebagai alat pengenal ketika menguangkan atau mencairkan cek. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tentang tujuan dan fungsi dari kartu bank. Salah satunya itu kartu kredit. Tujuan yang pertama atau fungsi yang bisa kita peroleh yang pertama yaitu untuk bertransaksi secara online. Yang kedua itu agar bisa membeli barang atau jasa dengan sistem cicilan per bulan. Yang ketiga, bisa mendapatkan dana tunai sebab limit kartu kredit dapat diuangkan. Yang keempat, mendapatkan promo-promo menarik dan diskon dari berbagai tempat di seluruh dunia. Dan yang terakhir, mendapatkan jaminan kesehatan dan asuransi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kartu bank. Ada banyak jenis-jenis kartu bank dan kita akan mengenal beberapa di sini. Yang pertama ada kartu ATM. Kartu ATM ini merupakan kartu yang dapat kita gunakan untuk menarik uang di mesin ATM terdekat. Kemudian ada kartu cash, ada kartu debit. Kartu debit ini digunakan sebagai alat pembayaran yang diterbitkan oleh lembaga keuangan dan digunakan untuk pembayaran, sehingga ketika menggunakan kartu debit maka rekening nasabah akan langsung didebit dan akan mengkredit rekening penjual. Karena kartu ini akan mengurangi jumlah saldo di rekening kita. Kemudian ada kartu charge, ada kartu kredit. Kartu kredit ini adalah kartu yang digunakan sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. Kartu ini tidak akan mengurangi saldo nasabah karena kartu ini akan mencatat setiap pembayaran itu sebagai hutang nasabah, sehingga nasabah akan membayarnya kepada bank. Dan yang terakhir ada kartu prabayar. Jadi itulah jenis-jenis kartu yang dikeluarkan oleh bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau alat penarikan uang dan fungsi-fungsi lainnya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tentang mekanisme penggunaan kartu bank. Salah satunya penggunaan kartu debit. Dalam penggunaan kartu debit ini terdapat dua mekanisme penggunaan kartu debit, yaitu dengan menggunakan tanda tangan dan penggunaan PIN. Menggunakan tanda tangan, di mana mekanismenya kita mulai dengan kartu debit yang diserahkan ke kasir akan diproses dengan cara menggesekkan kartu ke mesin EDC. Setelah digesek, maka terjadilah online untuk verifikasi data dan kecukupan saldo pemegang kartu yang ada di database server penerbit kartu. Selanjutnya, setelah proses verifikasi selesai, mesin EDC akan mengeluarkan bukti transaksi yang akan ditandatangani oleh pemegang kartu yang melakukan transaksi. Dan transaksi pun selesai. Sangat mudah mekanisme penggunaan tanda tangan ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme menggunakan PIN. Mekanisme menggunakan PIN, kita mulai dengan kartu debit yang Anda serahkan ke kasir akan diproses dengan cara menggesekkan kartu ke mesin EDC. Setelah digesek, kasir akan meminta pengguna untuk mengisi PIN pada mesin EDC.
Apabila PIN pengguna benar, akan terjadi proses online untuk verifikasi data dan kecukupan saldo pemegang kartu yang ada pada database server penerbit kartu. Selanjutnya, setelah proses verifikasi selesai, mesin EDC akan mengeluarkan bukti transaksi yang akan ditandatangani oleh pemegang kartu yang melakukan transaksi, dan transaksi pun selesai. Maka begitulah proses mekanisme menggunakan PIN dalam penggunaan kartu kredit. Selanjutnya, mekanisme menggunakan kartu kredit. Saat melakukan transaksi dengan kartu kredit, maka bank tidak akan memotong saldo Anda, melainkan pihak bank mencatatnya sebagai utang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi payment point, di mana kita akan mengenal pengertian payment point. Jadi, pengertian payment point itu adalah salah satu jasa perbankan pembayaran untuk melayani masyarakat yang akan melakukan pembayaran yang relatif rutin setiap jadwalnya. Contohnya, pembayaran bulanan yang nilainya relatif kecil seperti pembayaran listrik PLN, telepon Telkom, PDAM, serta pembayaran kartu prabayar atau pulsa. Tentunya, payment point ini memiliki tujuan dong. Salah satunya ada beberapa tujuan dari payment point. Yang pertama yaitu bisa membayar tagihan kapanpun dimanapun. Maksudnya kita dapat membayar tagihan kita dengan menggunakan payment point dimanapun dan kapanpun, karena biasanya kita untuk membayarnya kita harus pergi ke satu tempat seperti kantor pos, untuk pembayaran listrik, PDAM, dan lain sebagainya dengan jam-jam kantor yang telah ditentukan. Tetapi dengan menggunakan payment point, kita dapat melakukannya dari rumah tanpa harus pergi kemana-mana dan dapat dilakukan selama 24 jam kapanpun. Selanjutnya ada tujuannya mempermudah pembayaran tagihan penyedia jasa, sehingga dengan mempermudah tagihan penyedia jasa ini seperti tagihan Telkom, listrik ini, maka orang-orang dapat dengan mudah membayarnya sehingga dapat meminimalisir terjadinya penunggakan. Yang ketiga ada dapat membantu perekonomian masyarakat. Payment point ini sangat memberikan pengaruh terhadap perekonomian masyarakat karena aksesnya yang mudah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang materi LC atau Letter of Credit, di mana kita pertama kali akan mengenal pengertian LC, di mana pengertian LC atau Letter of Credit ini merupakan suatu cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen yang dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan. Nah, selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis letter of credit. Salah satu yang pertama jenis letter of credit yaitu recoverable letter of credit, di mana maksudnya adalah salah satu jenis letter of credit yang di setiap waktu bisa dibatalkan ataupun dirubah secara sepihak oleh bank pembuka atau opening bank tanpa adanya pemberitahuan lebih dulu kepada beneficiary. Yang kedua ada irreversible letter of credit, adalah salah satu jenis letter of credit yang tidak bisa dibatalkan ataupun diubah tanpa adanya persetujuan seluruh pihak yang berhubungan. Yang ketiga ada say letter of credit, yaitu sebuah jenis letter of credit yang memiliki syarat pembayaran yang secara langsung ketika dokumen diajukan oleh eksportir terhadap advis bank. Yang keempat ada usance letter of credit, yakni suatu jenis letter of credit yang sistem bayarnya atau penerusan letter of credit hanya dibatasi dari bank tertentu yang mempunyai nama yang tercantum dalam letter of credit. Yang kelima ada uncertified letter of credit, merupakan salah satu jenis letter of credit yang memberi kebebasan suatu negosiasi dokumen di bank manapun. Yang keenam ada right clause letter of credit, ialah sebuah jenis
letter of credit yang masing-masing bank pembuka atau letter of credit memberikan kuasa terhadap bank pembayaran untuk membayar uang muka kepada beneficiary kepada beneficiary tertentu. Yang ketujuh, ada revolving letter of credit, yakni salah satu jenis letter of credit yang mempunyai fungsi yang diulang-ulang. Dan yang terakhir ada back-to-back letter of credit, yaitu suatu jenis letter of credit yang mana penerima atau beneficiary seringkali bukan pemilik barang. Nah, selanjutnya ada dokumen-dokumen letter of credit. Ada banyak dokumen-dokumen letter of credit, di mana ada full set of bill of lading, yang kedua ada commercial invoice, yang ketiga packing list, keempat white note, kelima measurement list, keenam insurance certificate, ketujuh consular invoice, kedelapan brochure atau leaflet, ke-9 ada surveyor report, ke-10 manufacturer certificate, yang ke-11 ada certificate of origin, yang ke-12 processing license, dan yang ke-13 ada instruction manual. Itulah dokumen-dokumen dalam letter of credit. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang mekanisme letter of credit, di mana mekanisme letter of credit yang pertama yaitu aplikan mengajukan permohonan untuk menerbitkan letter of credit kepada issuing bank untuk kepentingan transaksi pembelian barang dari penjual atau eksportir. Kedua, issuing bank menerbitkan letter of credit melalui advising bank yang ditujukan kepada beneficiary atau penerima di negara penerima atau setempat. Yang ketiga, advising bank selanjutnya mengotentikasi atas kebenaran penerbit letter of credit yang kemudian memberitahukan kepada beneficiary mengenai telah diterimanya letter of credit untuk kepentingan beneficiary. Dan yang terakhir, beneficiary ini setelah menerima letter of credit akan mempersiapkan barang dan dokumen-dokumen yang diperlukan dan menyerahkan dokumen tersebut kepada nominated bank. Nah, itulah pembahasan kita tentang operasional kartu bank, payment point, and letter of credit. Jadi sampai di sini penjelasan video saya. Saya masih banyak kekurangannya, mohon dukung terus channel saya. Terima kasih. Dadah.